Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak mimpi Mbak Idlam. Sudah 350 tahun kita tidak bareng ya. Channel yang nganggur. Dosa jenengan. Membela Asam. cucunya Rasulullah kok. Ya, ini cucunya Rasulullah yang kita bela. Hanya saja kita memuliakan mereka secara maknawian ya, secara hisian karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang harus dijaga betul marwahnya terutama pada saat ini, Mbah ya. Tapi aneh kok pakai wong banyak orang yang uh, semaunya sendiri mengatasnamakan cucunya Kanjeng Nabi. Saya di sini bersama Mbak Idlam lagi, saudara-saudara, ingin mengucapkan yang pertama alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Karena ini spontan ya, tiba-tiba saja Mbah Idlam datang dan HP saya masih ada baterainya. Langsung kita bikin konten agar channelnya hidup kembali. Betul, kalau nggak hidup nanti dimarahin sama Gus Abbas loh Mbak Idlam. Ini tugasnya jenengan loh, ya sama saya juga sih. Kalau nggak diisi dosa, ya. Oke Mbak Idlam, untuk menyingkat waktu karena waktu jenengan juga nggak banyak, ya. Waktu saya juga banyak, tapi nggak cukup ya. Karena saya punya tugas banyak banget ini ya Allah. Baik, saya apa? Dari kemarin memikirkan Jatman dan Jatma begitu Mbak Idlam. Ini sebenarnya bagi orang-orang khusus ya yang senang berpikir, yang mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan Nahdlatul Ulama, mengagungkan pengurus-pengurus NU, mengagungkan Thorikoh dan seterusnya, mampu berpikir sejauh ini, Mbah. Jatman dan Jatma, walaupun ada yang memprotes kemarin ya, tapi saya senang dengan pikiran itu. Kalau jenengan nanti mau bela saya ya alhamdulillah, kalau enggak saya jotosin namanya. Jatman dan Jatma. Dibuangnya huruf nun di dalam Jatman menjadi Jatma itu sebenarnya sebuah isyarah yang sangat qawiyah, sangat kuat terhadap para santri, para muhibbin Nahdlatul Ulama, bahwa walaupun Jatman dan Jatma bukan bahasa Arab melainkan sebuah kalimat yang memiliki kepanjangan ya. Jatman apa sih? Jamiyah Ahli Thorikoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Nah kalau Jatma? Nggak tahu loh. Nggak tahu ya? Nggak tahu karena ya nggak pengen tahu juga, nggak penting. Karena katanya jangan Idhamul Mula bin Yahya. Aku nggak paham. Semprul. Oke, begini Mbak Idlam. Jatman dan Jatma ya. Dari Jatman menjadi Jatma. Artinya dulu yang memimpin Jatman adalah Pekalongan. Sekarang sudah tidak lagi karena dipegang oleh Kiai Halwani. Tetapi di Pekalongan bikin Jatma. Ya. Itu ada isyarah di sini. Yang pertama bahwa Pekalongan itu bisa diartikan tidak puas dengan digantikan oleh Kiai Halwani kan. Sehingga beliau itu, ya kita kan boleh-boleh saja berpikir seperti itu Mbah. Mendirikan sebuah organisasi yang masih mewadahi Thorikoh juga, tetapi hanya membuang nunnya saja, yang tadinya Jatman menjadi Jatma begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun ini bukan bahasa Arab, tetapi ada kemiripan dengan bahasa Arab yang dalam hal ini kaitannya dengan nahwu sorob, dengan nahwu lah. Jatman wa Jatma. Sebelum jauh apa yang saya pikirkan, bolehlah kita menyamakan Jatman dan Jatman kemudian dengan bahasa Arab, karena kita juga mau memirip-miripkan kan, yang penting mirip kan, yang penting hidungnya panjang kemudian pakai sorban begini sudah dikatakan sebagai cucu Rasulullah. Terus
ada istilah lagi yang tidak menganggap mereka ini yang bersorban Pahlawi lah sebagai cucu Rasulullah, maka kita akan suul adab dengan kiai-kiai sepuh. Ya, andalannya paling itu doang kan. Maka kita sangat sah untuk menyamakan jatma, kalimat jatman wa jatma dengan fi'il mudhari. Jatman, rofa, ada nunnya, karena nun adalah alamatul raf'i. Ya, oke? Ya. Jatman hadfun nun, membuang nun, termasuk salah satu tanda i'rab, nasab dan jazm. Maka dari itu saya menyimpulkan bahwa pembuangan nun di dalam lafal jatma kemudian menjadi jatma sudah ada hadfun nun, membuang huruf nun. Pada awalnya jatman itu dengan nun berarti dia raf'un, mengangkat. Raf'un, mengangkat di atas. Mengangkat martabat thariqah, mengangkat orang-orang awam agar lebih dekat dengan Allah dan seterusnya. Jatman ada nunnya. Di mana fi'il mudhari yang berhukum atau berstatus hukum rafa, dia dipengaruhi oleh sebuah amil yang namanya amil maknawi tajarrud. Ya enggak? Ingat enggak? Ya, raful mudhari alladzi tajarruda. Nah, iya, raf'ul mudhari alladzi tajarruda. Memang kalau fi'il mudhari yang nasab kan ngambilnya amil nasib kan jelas. Yang menjadikan fi'il mudhari jazim kan amil jazim. Amil jazim banyak, amil nasib juga banyak. Tapi kalau yang merofakkan fi'il mudhari namanya amil maknawi tajarrud. Artinya apa? Tajarrudul jatman amman siwallah, begitu loh. Tujuan jatman ini karena Anak-anak baik ya ini ya. ya men lah. Oh. Ya, lanjut. Jatman ini didirikan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah kan begitu. Thariqah kok. Kemarin saya begini Mbak Idham. Saya pernah bilang bahwa thariqah ini muktabaroh ini ya thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah maupun baik Khalidiyah maupun yang lain, ada Syadziliyah, ada Syaturi dan seterusnya. Saya sempat bilang ke anak-anak yang bersama saya ngaji itu sebagai thariqah darurat. Ini banyak yang marah, mursyid-mursyid. Thariqah darurat, walaupun sebenarnya saya sendiri juga ikut thariqah begitu loh. Ikut thariqah itu saya ikut Syadzili jujur. Dan saya ingin suatu saat nanti ikut Qadiriyah Naqsabandiyah, ikut Satoriyah juga, pinginnya begitu. Tetapi saya berkata seperti itu kepada anak-anak agar dia lebih giat lagi untuk ngajinya, alfiahnya, ngimritinya, tasrifnya dan seterusnya. Karena yang di kampung-kampung kita itu yang mengikuti thariqah itu ya orang-orang yang sudah sepuh. Artinya dia sudah tidak lagi bisa menggunakan thariqatut ta'lim wa ta'allum, di mana thariqatut ta'lim wa ta'allum ini adalah afdhalut turuq ilallah. Saya memotivasi itu karena juga banyak di kampung-kampung itu ayah ibunya memutar tasbih setiap waktu, setiap ba'da sholat Allah 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 dengan berbagai macam thariqahnya, tetapi anaknya main game, anaknya mabok dan seterusnya. Yang saya incar anak-anaknya begitu loh. Sehingga saya mengatakan itu thariqah darurat. Besok kalau kamu sudah tidak lagi bisa ngaji tasrif, kamu sudah tidak bisa lagi menyetorkan alfiyah, tidak bisa lagi ngutik-ngutik bab muamalah, ngutik-ngutik bab apa namanya ubudiyah, jinai dan seterusnya. Sudah umur kita sudah sepuh, memori kita sudah lemah, sudah kita ngikutin thariqah itu. Walaupun kiai-kiai yang alim-alim yang alim-alim lah, bukan kayak saya juga seharusnya juga ikut thariqah ya agar tidak merasa sombong dan seterusnya. Maksud saya begitu. Oke, lanjut. Makanya dengan demikian saya mengatakan bahwa jatman itu diamalkan atau dipengaruhi, ngambil kan yang mempengaruhi kalimat yang lain, maka dipengaruhi oleh tajarrud. Oleh apa namanya ya? Orang-orang yang tidak memikirkan selain Allah, orang-orang yang bekerja untuk Allah, orang-orang yang apa-apanya karena Allah. Maka raf'un jatman, ada nunnya, raf'un dipengaruhi oleh tajarrudul mereka ya, orang-orang jatman itu aman siwallah. Oke? Ya. Maka dari itu ketika jatman ini disaingi lah. Bahasanya kasar banget ya Mbak Idham. Atau dibentuknya jatman, saya menilai jatma itu sudah membuang raf'un itu.
sudah membuang tajarrudul kalimah, saya nggak mengatakan fi'il mudhari. An nirraf'i. Sudah tidak lagi raf'ut turuq. Thariqah itu sudah tidak di raf'an lagi karena ada amil-amil yang mempengaruhi. Di mana amil-amil ini adalah amilun nasib, awamilun nasibah, awamilul jazimah, amil-amil jazim dan amil-amil nasib, dan itu bentuknya banyak saudara-saudara. Amil nasib bukan hanya lan, bukan hanya kai, bukan hanya idzan, tapi banyak. Maka bisa diartikan juga bahwa yang mempengaruhi munculnya jatma itu banyak, Bu. Bisa jadi amil nasib, bisa jadi amil jazim. Dan amil nasib ini bentuknya banyak, amil jazim juga banyak. Tetapi yang jelas jatma itu sudah membuang nun, di mana di sini sudah tidak lagi raf'un. Oke? Itu yang ada di benak saya, Mbak Idham. Mau cocok, monggo, kalau nggak cocok ya saya gini kan jenengan. Sembarangan. Ya, cocok. Cocok ya? Oh, cocok. Oke, ini mungkin karena jenengan lama nggak ketemu saya, ada kesan-kesan apa atau mau ada yang disampaikan untuk para muhibbin Baklawi? Enggak lah, sampean saja. Sampean saja, tuh kurang ajar ini saya. Ngerokok dulu nanti ya banyak Oh inspirasi. iya, ini inspirasinya kan spontan saja Mbak Idham ya, karena waktu saya di waktu jenengan nggak banyak soalnya. Kalau kita konsep dulu, ngobrol dulu, mau ngerasani siapa, mau suul adab sama siapa kan kepenak. Ini kan nggak jelas, maka kita suul adab sama semuanya. Oke, itu kemudian anu lagi gini Mbak, apa namanya ya, saya itu jujur sering lihat tulisan-tulisan ataupun videonya Gus Rumel, betul. Dari golongan Pak Lawi yang saya kira masih logis itu ya Rumel. Tapi hari-hari ini Gus Rumel ini sama Dokter Sugeng. Ini gaya bicaranya kayak jenengan sama saya loh. Kalau lagi marahan kayak gitu, Mbak. Oh, jenengan sama saya, jenengan sama istrinya. Oh, marah-marah kayak gitu. Artinya apa ya? Kayak sudah terbawa emosi loh. Jadi nggak ilmiah lagi Gus Rumel. Di Facebook khususnya loh, di Facebook kan bahasa tulisannya Gus Rumel kan di FB. Terus apa ya? Ya, hujah-hujahnya memang sudah habis apa ya? Pak Lawi ini sudah Ya, para bisa. muhibinnya sudah habis. Yang sebentar, yang dijadikan hujah kan dari dulu kan itu terus. Gus yang paling sangar kan Gus Rumel lah, mau mencoba meruntuhkan teori DNA Dr. Sugeng. Terus kalau yang lain kan kita harus ngikutin ulama-ulama dulu dalam bentuk tahriman terhadap Pak Lawi kan gitu. Yang itu susah diverifikasi, menjadikan orang mati yang sudah orang yang sudah mati sebagai hujah. Ini sebenarnya yang paling sulatep di dunia dan akhirat ya Pak Lawi itu. Orang yang sudah mati dijadikan sebagai senjata loh untuk melindungi kepentingan-kepentingan pribadinya. Padahal tujuan kita melindungi, membela marwah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilukis saja nggak boleh. Apalagi bilang saya dipanggil oleh datuk saya Rasulullah, kurang ajar ini. Di dalam diri saya mengalir kopi, baru minum kopi saya. Nah itu wajar. Ini Rasulullah yang dibawa. Sementara kita ketika tidak sependapat dengan mereka dikatakan sebagai orang yang ingkar terhadap guru itu nanti kan kurang ajar. Ya. Nah, apa namanya? Gus Rumel sekarang sudah tidak ilmiah lagi saya kira. Terus kemudian apa senjatanya Pak Lawi dan pendukungnya itu aja dari dulu sampai sekarang. Yang heran lagi kan, saya ulang lagi Mbak, saya udah pernah bilang. Hanif Al-Attas kan mantunya Habib Rizik ya. Itu dulu bilang tes DNA haram. Ini motifnya kan sudah pernah bilang, motifnya Habib Hanif menggunakan hujahnya untuk mengharamkan tes DNA itu hanya satu. Karena DNA-nya nggak nyambung. Seandainya DNA nggak nyambung, pasti dia tidak pernah mengharamkan DNA. Oke. Terus lagi, berarti habisnya ataupun hujah-hujah yang dimiliki oleh Pak Lawi sampai saat ini itu saja, itu sama dengan habisnya kekuatan Israel yang saat ini diserang oleh Iran. Konyol maning lah orang genaun rika lah. Ya Iran kan Israel kan terlalu bangga dengan Iron Dome-nya kan? Ya enggak? Ya. Baju besi itu ternyata jebol juga.
Nggak tahu kalau yang dilempar ke Israel oleh Iran apa namanya ya, roket-roket yang sudah lama udah usang daripada ini jedor nggak karu-karuan, meledak nggak karuan, lebih baik ledakan di sana aja. Ya memang stok lama itu, Nah, stok lama. bukan stok Yang baru, coba kirimin sijil semua hancur udah habis. Yang sijil yang dikirimin baru berapa kan? Dan tentunya kita tahu kenapa dinamakan sijil, karena banyak, saya kira seperti itu, Mbak. Berarti hujahnya Pak Lawi habis, itu aja sama dengan kekuatan Israel yang saat ini habis digempur oleh Iran. Cocok Mbak Bang? ya. Orang cocok dikata kayak kenang maning. Oke, itu kan apa dari saya Mbak, sekarang jenengan, giliran jenengan yang bicara. Silakan. Saya mau bicara apa ini? Ya terserah, bicara apa lah. Rasanya bojone ya kenar, rasanya wong liya ya kenar, rasanya kiai ya kenar. Karena gini juga ya. Selama ini kita dituntut sul adab karena tidak bersependapat dengan beberapa pengurus PBNU lah, Gus Fakhrur yang sering kita, Gus Fakhrur sama Kiai Miftah, ya kan? Justru seharusnya kalau apa namanya ya, santri kemudian tidak sependapat dengan Kiai itu justru biasanya dihalam lah, kok kita dihajar ya. Ya karena tradisi Pak Alwi kan nggak ada itu murid berbeda dengan gurunya. Beda sama gini loh, kemarin saya lihat videonya Gus Mus. Lagi ngaji, lagi baca Al-Quran. Lagi ngaji, lagi baca Al-Quran, tiba-tiba ada orang yang bilang suratnya salah begitu loh. Padahal yang benar Gus Mus langsung itu ditembak sama Gus Mus. Makanya kiai kok disalah no. Di sini kok sampean. Begitu. Nah itu memang nggak pakai adab kok. Mau lagi ngaji belum selesai langsung dipotong. Nah ini kita kan enggak. Kiai Miftah berpendapat baru kita tanggapin. Gus Fakhrul berpendapat baru kita tanggapin. Kita juga nggak pernah menyalahkan begitu kan, enggak. Kita beda pendapat. Oke, jenengan sekarang. Ya mungkin karena Muhyiddin Baklawi kan ya otomatis ikut pola pikirnya ikut Baklawi juga. Dalam tradisi keilmuan Baklawi saya melihat kan nggak ada itu Muhyiddin yang berani berbeda pendapat dengan Baklawi ya. Habib itu sendiri kan nggak ada kan. Iya kan. Iya. Maka saya sudah berkali-kali menyampaikan jauhkan pondok pesantren dari Baklawi, dan pondok yang Baklawi itu wajib dijauhi karena ya begitu, tradisi keilmuan Nahdiyin dengan tradisi keilmuannya Baklawi itu beda jauh. Banyak sekali perbedaannya lah. Sudah saya terangkan berkali-kali. Bosan kontrana gue bae. Ya main lho apa-apa lah. Kadang kan kelalen, Mbak. Dulu Imam Syafi'i kan pernah berstatement bahwa ashahul kutub ba'dal Quran kitab Muwatta. Muwatta. Karanya Imam Malik karena gurunya. Tapi setelah Imam Syafi'i wafat, muncullah Imam Bukhari dan Muslim. Disepakatilah oleh para ulama ashahul kutub ba'dal Quran Bukhari, baru Muslim, ya kan? Dan tidak ada yang protes. Tidak ada yang protes. Ya keilmuan memang begitu. Hadis kan butuh penelitian, begitu juga nasab. Maka fenomena nasab Baklawi ini kita seharusnya ya, tradisi keilmuan Nahdiyin seharusnya itu mengikuti apa yang terjadi pada Imam Syafi'i itu sendiri. Zamannya Imam Syafi'i karena belum ada Bukhari Muslim. Belum muncul. Jadi ashahul kutub ba'dal Quran Al-Muwatta Ibnu Malik. Maka dari itu dulu zaman orang-orang yang dijadikan hujah oleh Pak Alawi sebagai orang-orang yang apa? Mengisbat nasab mereka, sekarang digeser. Ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja. Karena ini adalah ilmu. Sah saja. Betul. Ya, itu intinya begitu. Kalau kita kok hanya bersandar pada ulama dulu sudah pernah ngotak-ngatik nasab Baklawi. Nah, ini tradisi keilmuan kita jadi menurun. Kalau pola pikirnya seperti itu. Iya, iya. Ya kan? Nah, bisa disimpulkan sendiri sama cerdas juga ya. Sampean cerdas juga ya. Iya, memang ilmu itu ya berjalan terus, Mbak. Ya. Nah, ini orang-orang ini ya, yang saya maksud itu seolah-olah berusaha untuk membunuh keilmuan. Nggak bergerak ilmu. Itu aja. Sehingga nantinya orang yang alim jadi tuan,
yang murid-muridnya menjadi budak. Nah ini tetap tidak boleh yang seperti ini, Mbah. Walaupun dalam makolahnya Sayyidina Ali, anak abdu man allamani walau Harfan. harfan. Insya a'taqa wa insya aba'a, kan begitu. Nah, mungkin ini yang terbalik, seharusnya makolahnya Sayyidina Ali ugemi, itu dipegang oleh seorang murid untuk menghormati gurunya, bukan oleh gurunya untuk menekan murid. Iya kan? Iya. Nggak mungkin seorang guru akan menjadikan abdun terhadap muridnya. Nah, ini seolah-olah ada arah ke situ ini orang-orang Baklawi dan Muhyiddinnya, bahwa anak abduman alamani walau harfan itu dijadikan senjata untuk menekan para murid agar tidak bisa berpikir kritis, agar tidak berani untuk berbeda pendapat dan seterusnya. Ini kan bahaya, Mbah. Ilmu itu kan salah satu sifatun min sifatil ilah, kan begitu. Bukan Allah. Allah dan zatnya kan dan sifatnya kan berbeda. Wah, tadi tekan ngene-ngene ya. Ya kita kan kayak Gus Dur kan tidak bisa dijadikan Abdul Quran atau Abdul Islam. Kita adalah Abdullah. Kawulane Gusti Allah, hambane Gusti Allah, makhluknya Gusti Allah, bukan. Kita tidak boleh menyembah Islam. Kita menghormati Islam, menjadikan Islam sebagai fasilitas hidup kita di dunia dan akhirat. Tetapi Islam itu bukan Tuhan kita. Nah, kita menghormati Islam ketika tidak menggunakan ilmu, maka akan mempertuhankan Islam. Dan ini sudah ada indikasinya, Mbah. Saya kira sudah ada indikasi ke situ. Orang-orang ini selalu mengagungkan simbol-simbol saja, sementara apa ya yang bukan simbol lah apa berarti ya. Ya intinya lah, ini enggak diperhatikan. Ya contohnya sih lu bangun masjid di moga-moga sing isi ra ono. Maning ana tulisan apa jenengane? Allah nang ngaring iwak regane miliaran. Ngono lho, sapi muni Allah, misalkan wah viral. Ya kan mau seneng-seneng simbol. Iya kan? Ya, betul. Taktiman alfiyah misalkan sampai habis ratusan juta, sementara yang hafal hanya 2. Misalnya gitu. Nah ini kan juga simbol lah. Walaupun itu simbol yang penting, tetapi ketika berlebihan tetap tidak boleh. Innallaha la yuhibbul musyrifin tetap harus kita pegang. Dan dalam hal keilmuan ini kebetulan bersentuhan dengan orang-orang yang bersurban, sehingga kita itu seolah-olah melawan mereka. Maka berat perjuangan jenengan, makanya temen ini kita konten. Ittaqullah wala taqu zaujatikum. Takut itu kepada Allah, bukan terhadap istri. Tapi nyatanya kita takutnya pada istri. Ya, mau lanjut? Sudah dulu tutup. Sudah tutup dulu? Ya, nanti kita ganti tema. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.